Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk video hari ini gue akan ngasih tips atau ngasih lihat gimana caranya membuat refleksi palsu atau refleksi bikinan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya foto yang foregroundnya kurang menarik, itu bisa kita buat menjadi refleksi biar lebih menarik. Jadi sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik subscribe button dulu. Oke, kita langsung aja mulai. Kita buka Photoshop dan mungkin kalian pernah ngeliat ya di Instagram beberapa orang ada yang posting foto dengan memiliki refleksi. Padahal sebenarnya di foto-foto yang kalian lihat itu kadang di lokasinya tuh nggak ada refleksi. Nah itu bisa dibuat. Atau pas saat proses fotonya itu bisa menggunakan kaca. Jadi dia akan kereflek di kaca di depan lensanya, kalian taruh seperti itu. Nah kalau misalnya umumnya, misalnya gue ambil foto ini ya. Kalau kita mau membuat refleksi dari gambar yang seperti ini, ibaratnya yang horizontal ini clear ya, nggak ada terhalang apapun, ini sangat-sangat mudah. Kita tinggal select area atasnya sampai ke garis horizontalnya seperti ini, lalu kita duplicate ya, pencet Ctrl J atau Command J, lalu kita masuk ke Edit, Transform, pilih Flip Vertical, dan kita posisikan di posisi garis horizontal. Dan ini otomatis akan jadi refleksi. Nah seperti yang kalian lihat mungkin yang ada di Instagram ya, dan ini kalian bisa kompos ulang, naruh di atas dikit atau di bawah seperti ini. Mungkin buat beberapa orang menilai ini cukup menarik gitu ya. Emang ya jelas sangat menarik kalau foto kita memiliki refleksi kadang-kadang. Cuman kadang ada orang yang ngedit refleksi ya pure di flip seperti ini doang tanpa memikirkan kondisi realnya itu seperti apa gitu. Contoh misalnya saat kita foto di lokasi yang benar-benar memiliki refleksi, itu biasanya area bawah itu lebih cenderung lebih gelap dibandingkan area atas. Jadi gue akan coba carikan foto yang memiliki refleksi beneran ya. Misalnya ini atau ini deh, gue tarik. Ini refleksi bener ya. Dan pas saat kita foto ini, pas saat gue foto ini di bawah ini sama atas tuh pasti kadar exposure akan beda. Di bawah itu akan terasa lebih gelap atau minimal ada sejenis ornamen seperti ini gitu ya. Karena nggak mungkin sama plug atau sama persis. Dan misalnya gue ambil juga foto yang kayak misalnya ini. Ya ini refleksi juga beneran. Nah kalau kalian perhatikan lagi di bawahnya itu pasti ada sesuatu yang bisa membedakan antara atas dan bawah. Contoh kayak ini, di sini ada pelampung ini di air ya kan. Kalau misalnya kita pure flip atau murni ngeflip seperti yang foto ini pasti akan sama persis dengan yang atas. Dan bahkan kalau kita invert gitu ya, ibaratnya kita balik seperti ini, itu nggak ada beda, lihat sama persis tuh ya. Jadi kalau misalnya ini kita invert misalnya gitu ya, kita unlock dulu, kita flip, nah pasti akan kelihatan ada beda. Pertama dari garis-garis lampu gitu ya, karena jelasnya refleksi di air itu pasti akan ada gelombang. Ada gelombang karena angin gitu loh, karena ada anginnya. Jadi kalau misalnya dia kaca murni dan dia nggak bergerak, itu baru bisa menghasilkan refleksi yang solid seperti atasnya. Tapi kalau misalnya di bawahnya air, itu pasti akan ada gelombang, dan gelombang itu akan menghasilkan kayak semacam blur ya, karena bergerak gitu loh. Jadi kayak contoh lampu-lampu di sini ya, jadi bergaris ya, karena bergerak airnya gitu loh. Intinya nggak stay gitu lah. Nah ya, kali ini gue akan membuat atau ngasih tips gimana caranya supaya hasil refleksi yang kita buat ini jadi kelihatan lebih real lah ibaratnya gitu loh. Tapi gue nggak akan menggunakan foto ini, gue akan menggunakan foto yang lain. Gue akan menggunakan foto yang ini. Nah kalau kalian lihat foto ini kondisi airnya agak sedikit naik ya dari biasanya sebenarnya kalau kalian pernah foto di sini. Dan ombaknya atau air lautnya tenang, cuman banyak angin. Jadi ya banyak bergeraknya gitu loh. Dan ini moto speednya cukup lambat ya. Kalau kita lihat di sini exif-nya itu sekitaran 120 second atau 2 menit. Jadi ini pakai mode bulb atau ngebulb ya gitu loh. Nah akhirnya cahaya yang ada di langit nggak mereflek di air secara utuh gitu loh. Jadi nggak terjadi refleksi. Nah di sini gue akan bikin foto ini menjadi ada refleksinya. Oke, kita mulai aja ya. Pertama kita duplicate untuk backup ya. Dan yang di pojok ini gue rasa kurang penting juga, nih ada pohon-pohon kecil, jadi kita buang aja deh. Menggunakan ini ya, lasso tool, selalu kita select ini, lalu pilih edit, fill, content aware. Oke, dia pindah doang. Kita ulangi lagi, select, edit, fill, content aware. Oke. Dan yang sebelahnya kita select seperti ini, edit, fill, content aware, atau pakai shift backspace tuh ya shortcutnya. Klik oke, ini hilang. Dan sekarang untuk yang
area sini. Nah kalau kita pakai sistem teknik yang tadi, kita tinggal select langitnya seperti ini sampai garis horizon, lalu kita duplicate sama persis kayak tadi, lalu kita transform flip vertikal dan kita taruh di horizon, memang jadi refleksinya. Tapi apakah bagus dengan pohonnya? Jadi aneh kan? Nah disinilah tantangannya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada suatu objek menghaling garis horizon, lalu kita bikin refleksinya dan kita bisa nge-restore si objek itu yang ada di garis horizon, itu akan kelihatan lebih real. Nah di sini gue akan ngasih lihat gimana cara kita memperbaiki itu. Oke, ini udah bener ya, kita pakai flip atau gue balikin lagi ke undo, tapi hasil duplicate ini tetap gue pakai, tapi ini bakal gue hilangkan pohonnya dengan menggunakan sama kayak tadi ya, lasso tools dan menggunakan content aware fill, menggunakan fill content aware. Gue pakai shortcut aja, shortcutnya tadi udah gue sebut ya, shift backspace. Ini juga kenapa nggak langsung semua, karena ini gede, kadang kalau misalnya gede nggak bisa bersih, dia kurang rapi lah gitu. Dan ini juga oke, dari sini. Nah, semoga videonya nggak kepanjangan ya. Ini oke, kita kerjain dikit-dikit, apa nggak bersihin dikit-dikit. Atau kalian bisa menggunakan apa nih namanya, clone stem juga bisa, cuman gue lebih prefer gini aja lah. Clone stem kalau kalian nggak pinter-pinter banget malah jadinya suka berantakan. Oke, ini udah agak besar, coba gue select semua sekarang. Nah baru sekarang gue akan menggunakan clone stem, dan ini opacity-nya gue turunkan sekitaran 35% dan gue ngambil sampel dari sini, gue brush di sini seperti ini. Set. Juga dari sini gue brush di sini. Oke. Dan untuk yang di bawah ini keluar dari garis potongannya ya, jadi gue akan kasih penggaris, gue kasih selection di area bawahnya sampai penggaris, dan gue erase dengan erase tool. Nah sekarang kita udah punya langit murni tanpa ada pohonnya tadi ya. Nah sekarang kita aktifkan layer yang bawah, baru layer yang langit ini kita flip, edit, transform, flip vertikal, dan ini gue taruh di posisinya garis horizon ya, disesuaikan dengan garis horizonnya. Dan ini gue akan naikkan lagi dikit, sekitaran ya tombol up ya di keyboard, sekitaran 2 kali, lalu di bawahnya ini akan ada space kecil dikit lebih gitu ya. Ini gue akan aktifkan show transform control dengan pastikan kalian memilih move tools ya. Lalu di sini ada dot kecil ini ya buat narik atau buat menyesuaikan frame, jadi gue akan tarik sampai nutup atau mengcover keseluruhan frame-nya seperti ini. Nah kenapa begitu? Karena layer yang langitnya doang ini yang ada di bawah itu nanti akan gue kasih efek blur. Nah saat kita kasih efek blur kadang dia jadi berkurang tuh space-nya di atasnya itu ya, jadi kan turun. Nah, itu sebenarnya buat ngejaga aja. Oke, lalu berikutnya gue akan disable dulu layer yang refleksi bawah. Lalu di background copy ini gue akan select pohonnya, atau gue pakai kotak deh. Gue kotakin pohonnya seperti ini. Lalu gue duplicate sama kayak tadi ya, Ctrl Ctrl J atau Command J, nanti dia akan otomatis menduplicate pohonnya aja seperti ini tuh. Nah pohon ini gue akan flip, edit, transform, flip vertikal. Aktifkan layer yang atas, dan layer yang pohon ini kita pindahkan ke atas. Nah supaya berada di atas air posisinya seperti ini. Nah ini untuk refleksi nanti, ini kita jaga, kita backup dulu. Nah lalu ini semua gue matiin lagi yang atas ya, pohon sama refleksinya. Kita balik lagi ke background copy ini. Kita tandain lagi di area batang pohon atau area pohon yang ada di bawah garis horizon ya. Misal dari sini, tuh gue zoom dikit lagi. Dari garis horizon ini ya sampai sini. Hanya segini aja. Oke. Nah ini kita duplicate lagi. Caranya kayak tadi ya, Command J atau Ctrl J. Kita zoom out. Dan ini gue taruh di paling atas. Nah kalau misalnya kita aktifkan layer yang refleksi, nah kalau kita lihat tuh ada batang pohon ya. Nah batang pohonnya di sini. Nah cuman ini kepotong dengan si refleksinya. Tuh nggak masalah, nanti bisa kita repair. Yang penting kita udah punya dulu bahannya. Nah sekarang kita akan seleksi atau masking di batang yang ini. Caranya biasanya gue bisa menggunakan channel, cari di antara red, green, and blue, channel mana yang paling kontras. Kalau kita lihat sekarang sepertinya red atau green atau blue. Oke, kalau ngelihat dari pohonnya ini batang kayaknya blue ya. Kita duplicate blue,
keluar blue copy, lalu pilih image adjustment level, lalu kita bikin yang hitam semakin hitam, yang putih semakin putih sampai dia terpisah tuh antara si batang pohon, daun dengan airnya seperti ini ya. Oke, lihat. Nah, klik oke. Lalu si blue copy ini kita tarik ke selection, tidak keluar selection, lalu kita tarik ke penghapus atau kita hapus blue copy-nya. Lalu balik ke layer. Nah, layer yang si batang pohon ini doang kita aktifkan add mask. Nah, seperti ini itu jadinya ya. Ini kita akan bersihkan dulu yang nggak kena masking. Kita brush, pastikan hitam ya di atas ya. Hardness-nya kita sesuaikan. Berarti hitam di atas. Jadi kita akan bersihkan yang masih ada yang beberapa nggak kena. Kayak gini tuh. Kita lihat dulu. Oke, kayak gini tuh. Lalu di sini hardness-nya tambah seperti ini. Sorry, kita ulang di sini. Seperti ini, seperti ini. Oke, udah mulai bersih. Lalu kita invert ya, jadi kita klik layer yang maskingnya, kita invert, pencetnya Ctrl I atau Command I ya. Lalu kita aktifkan layer yang refleksi, lalu file yang background copy. Nah, udah mulai nemu ya. Cuman di sini kita hapus bawahnya nih, kita masking, hardness kita kurangkan, brushnya kita besarkan, sesuaikan aja ya. Gue mask atau gue hapus di area sini seperti ini dan di sini. Nah, nanti kita akan kasih, kita ulang. Nanti gue akan kasih refleksinya. Jadi kita memisahkan dua file ibaratnya, dari dua layer itu, satu refleksi untuk air dan kedua refleksi untuk pohon gitu loh. Kayak gini tuh ya. Sekarang gue aktifkan layer yang pohon terbaliknya. Ini gue pindahkan ke bawah seperti ini. Kita cari posisi yang sekiranya pas ngebentuk, mungkin di sini itu ya. Ini sama kayak tadi nih, gue akan seleksi lagi, gue akan selection lagi. Caranya adalah sama kayak tadi, cuman di sini gue duplikat lagi untuk layer yang ini ya, untuk layer yang pohon kebalik, karena gue akan rusak nih barat ini warnanya. Gunakan image adjustment level, dan ini gue akan bikin yang dia semakin kontras warnanya biar lebih gampang seleksinya kayak gini tuh. Oke, lalu gue masuk ke channel lagi. Sorry, yang layer atas gue matiin dulu, disable dulu, masuk ke channel. Cari yang paling kontras lagi antara red, green, and blue. Nah, di sini kayaknya green. Kita lihat green ya. Green kita duplicate, image adjustment level, dan blacknya gue tambah. Yang hitam kita bikin makin hitam, yang putih semakin putih. Oke, gue rasa segini dulu. Lalu kita duplicate green copy-nya, atau sorry, green copy kita tarik ke selection ya, dan green copy-nya gue hapus, balik ke layer. Nah, lalu di layer yang aslinya nih, yang ini ya, bukan yang kita rusak barusan, kita pilih layer yang masih utuhnya warnanya ini, baru kita klik add mask seperti ini, dan kita invert Command I atau Ctrl I begini. Lalu kita aktifkan dulu refleksinya, dan kita repair atau brush lagi manual ya. Ini hitam di luar ya, pastikan hitam di atas berarti seperti ini. Nah, ini mesti agak telaten juga buat ngebrushnya. Setidaknya proses yang tadi tuh membantu mempercepat lah untuk proses seleksi yang nyelip-nyelip atau pohon-pohon yang nyelip-nyelipnya tuh ya, kayak gini-gini. Jadi kita udah lebih cepat. Oke, lalu di mana lagi nih yang belum sini. Nah, ini naikkan, kurangkan hardness-nya. Oke, kayak gini. Nah, ini bakal ada kayak halo-halo gitu nanti ya, pinggirnya jadi putih-putih, but it's okay, nanti gue kasih lihat gimana cara repair yang putih-putihnya ini. Oke, sekarang yang atasnya, atas tuh yang ini ya, bagian tangkainya atau batangnya. Kita nyalakan dulu layer yang paling atas seperti ini. Ini kita geser ya, layer yang terbalik ini ada di posisi paling atas gitu. Kita brush lagi yang sekiranya perlu dibersihkan. Kita lihat di sini dulu ya, gua hapus dulu deh. Oops, sorry, salah. Ini kita klik layer maskingnya, jangan sampai salah. Kita geser ke kanan dikit, sorry. Kita naikkan lagi, ini aktifkan nih link, kita link dulu sampai dia kelihatan nyatu kayak gini tuh. Kita brush lagi, sorry, salah, klik maskingnya, kita brush, kecilkan hardness-nya ya. Oke, lalu yang bawah ini
gue brush lagi kayak gini juga. Gue rapikan sisi area yang layer atau foto aslinya kayak gini. Sorry, klik maskingnya baru di brush. Sebenarnya ini masalah selera sih ya, kalian mau dibikin begini foto kalian it's okay, mau sesuai aslinya juga it's okay, nggak masalah ya. Kayak selalu gue bilang ya, namanya seni itu kan nggak ada batasannya. Kalau menurut kalian bagus, menurut orang lain nggak bagus ya nggak ada masalah juga gitu ibaratnya. Ntar gue lihat dulu layer aslinya. Oke, gue akan brush di sini, nge-restore ya, lagi. Nah ini ya ke layer yang atas, ini gue brush lagi, ini ada di bawah nih. Terbalik, aktifkan. Nah ini, nah sekarang kita masuk ke step berikutnya adalah membuat blur ya. Jadi si refleksi airnya gue kasih filter blur, lalu motion blur. Nah pastikan angle-nya 90 derajat, jadi vertikal gitu ya. Dan untuk distance blurnya ini gue akan taruh di sekitaran mungkin 45 ya. Yang perlu diingat, ini air ya, air di laut itu pasti nggak mungkin kayak kaca, pasti akan ada gelombang, jadi pasti akan ada blur motion atau efek gelombang air yang saat kita main slow speed itu akan menjadi blur gitu ya. Contoh kayak ini ya, makanya gue bikin angle-nya itu 90 derajat, jadi ke atas, karena kita pasti ngeliatnya kan ke depan. Saat kita ke depan ya kurang lebih seperti inilah, yang ada di bawah kan kelihatannya ke atas kayak gitu. Jadi distance-nya gue coba tadi ya tetap di 45 dan gue klik OK. Lalu yang ini ya, efek refleksinya ini sama gue kasih blur juga, cuma ini blurnya lebih tinggi kayaknya ya, tetap menggunakan motion blur juga, cuma ini lebih tinggi kadarnya karena lebih dekat. Dari sini menggunakan sekitaran kayak mungkin 75, klik OK. Lalu layer yang cermin yang air, refleksi airnya gue kasih blur lagi, tapi Gaussian blur. Nah, di sini gue kasih sekitaran 5,6 pixel, dan yang pohon terbaliknya juga gue kasih Gaussian blur juga, sama ya 5,6 pixel juga kok ini. Dan supaya dia ngeblend nih, ini kan ada kelihatan halonya nih, ya ada putih-putih. Nah ini kita akan burn, kita select layer yang atas. Ini menggunakan dodge and burn ya, kita pilih yang burn tools, dan di area yang ada halonya ini kita burn, kita brush gitu ya. Exposure-nya gue taruh di 35 deh ya. Dia kan gue burn seperti itu. Mau gimana juga pasti dia akan lebih gelap kok di bawah ya, seperti ini. Klik aja terus, kita zoom out, cek itu ya, terus makin nyatu ya. Dan di sini ada cahaya kuning yang menurut gua agak mengganggu nih. Jadi di maskingnya kita klik, lalu kita brush manual ini pakai black di atasnya. Kita brush manual, hartasnya gue kurangkan begini. Di sini juga nih, kita zoom out, yes, mungkin begitu ya. Atau kita tambahkan lagi blurnya, kadar motion, salah kan. Kadar blur dari motion blurnya gue rubah lagi, tambahkan lagi sekitaran 50 deh. Ini di layer yang pohon terbalik ya. Oke. Dan kita klik lagi, kita burn lagi sampai dia benar-benar ngeblend dengan airnya. Nah jika udah, menurut gue ini udah aman ya. Tinggal kita rapikan area yang sini nih. Nah ini kan garis horizon nih kepotong ya karena refleksi tadi. Jadi kita select di si layer yang refleksi airnya, kita pakai ini rectangular mark tool, kita select area langitnya aja sampai garis horizon itu seperti ini. Kita cek tuh ya, zoom sampai dia pas. Nah untuk ngeberes atau ngegeser ini, pencet kursor di keyboard aja atas atau bawah sampai dia pas seperti ini. Lalu gue klik delete, nah, dia nyatu langsung. Dan kalau kalian lihat benar-benar rapi. Dan layer yang refleksi air ini gue kasih add mask, lalu gue akan kasih gradient tool, dan gue akan graduate dari sekitaran batang pohon bawah sini sampai setengahnya sekitar sini. Nah biar kelihatan lebih real. Lalu naik lagi ke atas pohon di sini sampai segini. Nah dan yang perlu kita ingat, saat kita moto yang ada refleksi, biasanya kadar cahaya yang ada di refleksinya itu yang ada di bawah lebih gelap atau lebih kontras. Nah ini kita harus bikin dia terlihat seperti itu. Nah, ini semua udah oke nih ya, hasil buat refleksinya ini udah nyatu, udah ngeblend. Jadi yang ini tadi yang rusak, yang tadi kita rusak nih kita buang, lalu kita klik paling atas sampai layer yang refleksi yang airnya doang,
lalu kita klik kanan, merge layer. Ibaratnya ini before, ini after, ini before, ini after. Nah, jadi layer yang duplikatan atau hasil kopian atau hasil cerminnya ini atau refleksi bikinannya ini kita bikin dia semakin gelap atau semakin kontras dengan menggunakan adjustment level, dan midtone-nya gue tambahkan sekitaran 0,80. Nah, kayak gini, dan klik OK. That's it. Dan dia semakin corrected, semakin oke gitu ya. Nah, di sini kelihatan ada garis nih, sekarang bermasalah di sini. Nah, di sini kita akan brush, jadi menggunakan file yang asli atau file yang ini ya. Kita akan brush manual menggunakan ini aja, quick selection tool, selalu pilih yang plus. Kita select di batang pohonnya seperti ini. Ini kita kurangkan ya, pencet minus. Ini kalau yang ada di kisaran sini. Bahkan lagi kalau kita butuh ditambahkan. Oke, dan yang ini kita akan masking. Nah, udah ada masking ya ini ya. Kita tinggal brush saja. Seperti ini. Atau harus kita besarkan, kita brush besar aja, kita bikin transisi seperti ini tuh. Oke, dan ini udah rapi. Nah, sekarang kita udah punya foto yang berrefleksi. Dari yang aslinya seperti ini, jadinya seperti ini. Dan ini kelihatan lebih real dibandingkan kita hanya pure ngeflip doang gitu loh. Dan mungkin gue akan ngoreksi sedikit tone-nya, kamera raw filter, udah gue koreksi area white balance, mungkin tint-nya gue kirangin ke kiriin dikit, temperaturnya gue ke kanan dikit, lalu highlight-nya gue turunin, shadow naik dikit, tambahkan kontras, tambahkan white biar lebih nge-glow, dan klik OK. Lalu gue crop tetap di 2:3 dan selesai. Oke, jadi ya kurang lebih beginilah cara supaya kalian membuat refleksi kelihatan lebih real, lebih nggak hanya kelihatan cuman modal di flip doang. Jadi emang ada effortnya sedikit, cuman hasilnya akan jauh lebih sempurna gitu loh. Oke, jadi buat videonya gue selesai dulu sampai di sini. Buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silakan share videonya jika menurut kalian video ini bermanfaat. Oke, sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya. Bye.